Terima kasih ya Abba ya Bapa. Untuk itulah kami ada hari ini, untuk menyembah dan memuji nama-Mu, untuk menaikkan syukur dan berterima kasih buat kebaikan dan rahmat-Mu yang tidak ada habis-habisnya di dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu jadilah kehendak di bumi ini di bumi ini, seperti di dalam surga. seperti di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami, rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, secukupnya, cukup untuk untuk memberikan pinjaman pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa, pada kesempatan yang indah ini kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu dari kami Nike Anderson, dan urapi setiap kami anak-anak-Mu, anugerah kami semua dengan hikmat dan pewahyuan daripada sorga, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya? Bapak Ibu semuanya, luar biasa, senang sekali. Hari ini hari Jumat 23 Februari 2024, boleh berjumpa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu, menyatukan hati di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dimanapun Bapak Ibu berada, dan kehadirannya akan membuat segala-galanya menjadi baik, ya. Baik, waktu dan tempat selanjutnya saya berikan pada saudari kita Nike Anderson. Silakan Nike. Shalom, terima kasih Pastor Yongki untuk waktu dan kesempatannya. Biarlah firman Tuhan yang akan saya bagikan jadi berkat buat kita semua. Salam kemenangan, salam sukacita, salam kebangkitan, salam penuaian. Saya mau menyapa untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, baik yang ada di Amerika di pagi hari maupun yang di Indonesia sore hari. Saya percaya kita semua boleh hidup dalam kemenangan, hidup dalam sukacita karena kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan kita itu sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Kalau beberapa orang mengatakan belum merasakan kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena doanya mungkin belum dijawab. Masih mendapatkan hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Sehingga berkata, di manakah Tuhan? Kenapa doaku belum dijawab? Kenapa aku mengalami masalah-masalah kehidupan-kehidupan yang tidak enak? Sedangkan kadang kita orang Kristen melihat itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kok hidupnya enak ya? Kadang kita melihat seperti itu. Kenapa kok aku sudah percaya Tuhan?
Aku sudah datang kepada Tuhan, aku sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi aku tidak mengalami hal yang baik. Tetap aja sama, hutang juga nggak lunas-lunas. Kenapa hal itu semua terjadi? Karena apa? Karena kita tidak memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Karena kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti kalau kita percaya kepada Tuhan, kita membaca firman-Nya, kita menerapkan firman-Nya, kita pakai kuasa firman Tuhan itu. Setiap puji-pujian penyembahan kita naikkan, kita yakini, kita imani, maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Perkataan kita itu menentukan. Perkataan kita itu sangat menentukan. Bahkan pikiran kita yang jelek pun itu sangat menentukan hasil daripada hidup kita ini. Jadi mari kita semua sungguh-sungguh mulai dekat dengan Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, percaya Tuhan yang akan bela kita. Firman Tuhan pada hari ini bertema pembelaan Tuhan. Percaya sekali lagi, pembelaan Tuhan itu ada bagi kita yang percaya. Amin. Saya akan merenungkan bersama-sama dengan saudara-saudari dalam kitab Ester ya. Kitab Ester ini ada 2 orang yang sakit hati. Salah satunya 2 orang sida-sida raja dan satu lagi Mordekai. Mordekai ini dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa nantinya. Tetapi ada Haman yang sakit hati kepada Mordekai. Mari kita buka terlebih dahulu di dalam Ester 2 ayat 21. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu mereka tuh berikhtiar untuk membunuh Raja Ahasveros. Puji Tuhan ya, pada waktu itu perkara itu didengar oleh Mordekai dan dilaporkan kepada Ester di sana. Dan peristiwa itu sampai dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Singkat cerita akhirnya disulakkan. 2 sida-sida raja itu dihukum ya, karena melakukan atau perencanaan untuk membunuh raja. Perhatikan, karena sakit hati. Sakit hati akibat dari sakit hati akan merugikan diri sendiri. Bukan itu saja, banyak sering kita lihat orang yang sering sakit hati karena tidak ada pengampunan, tidak mau mengampuni, maka akan menerima hal yang tidak baik bagi kesehatannya juga, akan menerima hal-hal yang tidak baik karena sakit hati. Jadi hindarilah hari-hari ini sakit hati ataupun panas hati. Amin. Mari kita lihat lagi di dalam Ester 5 ayat 9. Pada hari itu keluarlah Haman. Perhatikan, keluar Haman dengan apa? Hati apa? Hati riang dan gembira. Berarti kalau kita perhatikan di situ arti riang dan gembira, Haman tuh penuh sukacita keluar dari kerajaan Ahasveros karena dia menerima hal-hal yang baik. Dia dipercaya sebagai raja, diberi kekuasaan oleh raja, diberikan harta yang berlimpah. Tetapi ketika Haman itu melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia. Karena kalau kita baca sebelumnya ceritanya itu, Haman ini mau orang-orang di sekitarnya karena dia punya kuasa yang hebat, itu hormat kepada dia. Tetapi dia selalu melihat Mordekai ini tidak pernah menghormati dia, tidak pernah tunduk, tidak pernah bangkit sampai bergerak, sampai penghormatan ini dilakukan tuh harus begitu rupa ya. Sehingga akhirnya Mordekai tidak melakukan hal itu. Akhirnya apa? Maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Yang tadi 2 sida-sida raja itu sakit hati. Haman ini panas, jengkel. Akhirnya dia pulang, singkat cerita dia pulang ke rumahnya, menceritakan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada sahabat-sahabatnya bahwa dia itu sudah dikasih kebesaran sama Raja Ahasveros ya. Dia merasa semuanya mendapatkan hal yang baik, tapi semuanya itu
ada perkataan yang dikatakan di ayat 13, masih Ester 5. Itu dikatakan apa? Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku. Selama apa? Selama aku masih melihat si Mordekai itu loh, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Jadi dia tuh gemes banget sama si Mordekai ini. Kalau bisa si Mordekai ini lenyap seketika dari hadapannya ya. Sama dengan ini kita sering melihat kehidupan sehari-hari kita juga. Kalau kita melihat orang itu kok ada terus muncul terus lagi. Jadi kadang kita di gereja jadi jengkel juga. Orang itu muncul lagi. Terus kita melihat kesalahannya dia. Apa sih bagusnya dia? Kok dia bisa datang ke gereja, gayanya dia bisa memuji, menyembah, angkat tangan. Tapi di luar suka ngomong kasar. Akhirnya nggak jadi berkat, jadi batu sandungan. Tapi hati kita jengkel-jengkel sendiri. Sehingga tujuan utama kita ke gereja jadi hilang. Awalnya mau memuji, menyembah Tuhan, haleluya, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, bersyukur. Gara-gara lihat musuh kita, kelihatan orang yang telah menyakiti kita, jengkel, sehingga hati tidak damai sejahtera. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri ya. Kalau kita tidak damai sejahtera, kita tidak mau memberikan pengampunan, yang rugi kita sendiri. Akhirnya si Hanan ini masih jengkel. Dia bertanya kepada istri di ayat ke-14 itu ya. Dia tanya pada istri sahabatnya, apa ya yang aku harus lakukan untuk melenyapkan si Mordekai ini. Akhirnya dia mendengarkan nasihat istri dan sahabatnya bahwa dia bilang, sulakan aja pada tiang tingginya 50 hasta itu, sulakan aja, tunggu apa lagi. Akhirnya Haman menyetujui, betul juga ya, dia sudah membayangkan mukanya Mordekai itu di dalam dipancung di atasnya tiang itu, dia sudah membayangkan, rasanya dia sudah happy banget. Akhirnya singkat cerita, kita kalau pelajari, kasihan banget ya, apa yang kamu tabur baik, kamu akan tuai baik. Kalau kamu tabur jahat, kamu akan tuai jahat. Sehingga apa? Haman ini yang akan mengalami hal yang sama. Seperti yang sudah dia bangun sendiri dengan tiang itu, maka dia pun yang akan naik ke tiang itu. Kalau kita perhatikan sungguh malang ya, kalau kita perhatikan nasibnya begitu, dia punya kuasa, harta yang begitu hebat, tetapi dia memiliki rencana-rencana yang jahat, akhirnya akan merugikan dirinya sendiri. Satu lagi di Ester 6, kita melihat pembelaan Tuhan yang begitu luar biasa. Di Ester 6 itu, pada waktu raja mau memberikan penghormatan kepada Mordekai, karena Mordekai telah berhasil untuk membatalkan rancangan Dwasida raja yang membunuh Ahasifores, sehingga raja mau memberikan penghormatan. Lucunya raja ini juga bertanya ya kepada si Mordekai. Mordekai, kira-kira seperti itu ya. Apa penghormatan yang pantas ini kalau untuk orang yang sudah berjasa ini buat aku? Mordekai itu membayangkan itu dirinya yang berjasa. Kita nanti baca sendiri ya di Ester 6. Sepertinya Mordekai ini merasa harus, menurut Haman Mordekai-nya harus dibinasakan gitu ya. Jadi nggak tahu bahwa yang dimaksud raja itu si Mordekai. Tapi Haman tuh bilang, oh kasihkan tuh kehormatan itu, yaitu jubah raja, kasih kuda, terus diumumkan gitu, diajak keliling, diumumkan bahwa dia ini sungguh-sungguh dihormati. Itu kenapa Haman berbicara demikian kepada raja? Karena dia membayangkan itu dirinya sendiri. Padahal maksud raja bukan itu untuk Mordekai. Akhirnya sang raja berkata, lakukanlah itu terhadap Mordekai. Akhirnya diberikanlah pakaian kuda dan semua yang berhubungan dengan raja dipakaikan kepada Mordekai. Dan kita perhatikan lagi, si Haman yang harus membawa Mordekai untuk keliling itu. Bagaimana pembelaan Tuhan itu yang seharusnya punyanya dia, tetapi Tuhan bisa ganti. Bukan dia lagi yang sebagai pemilik kuasa. Jadi kita harus percaya kuasa Tuhan itu tak terbatas. Jadi kita jangan berpikir bahwa kita ini kuat, kita merasa diri ini hebat, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang salah. Jangan sampai kita berlaku seperti Haman ya, karena hatinya panas. Panas hatinya kepada Mordekai, sehingga itu akan merugikan dirinya sendiri. Sehingga akhirnya kita lihat lagi nanti kalau kita pelajari berikutnya di Ester 7, itu kita melihat bahwa Haman itu benar-benar disulakkan ya di dalam tiang yang sudah dia dirikan tersebut.
tetapi kita melihat Mordekai, Tuhan berikan yang terbaik untuk Mordekai. Tuhan membela Mordekai. Tuhan benar-benar mengangkat Mordekai. Bukan Mordekai saja yang diangkat, tetapi bangsanya, yaitu bangsa Yahudi yang mau rencana dibinasakan oleh Haman. Tetapi Tuhan membela sehingga apa? Sehingga bangsa Yahudi sampai hari ini tetap Tuhan pelihara. Bahkan ada perayaan hari bangsa Yahudi, yaitu hari raya Purim. Kita melihat bahwa pembelaan Tuhan itu sungguh ada buat setiap orang yang percaya. Esther di sini benar-benar dia melakukan hal itu dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa, dia berpuasa. Dia berdoa, dia berpuasa. Itu yang dilakukan Esther. Waktu dia mengalami masalah ini. Dia tidak sendiri, dia tahu kalau cukup berdoa aja nggak cukup. Ada doa perlu puasa. Kita akan melakukan puasa ya sebentar lagi. Kita akan masuk puasa raya. Tidak terasa 40 hari ya. Kita akan puasa dari tanggal 7 Maret sampai 15 April. Kita percaya bahwa pergumulan kita, doa-doa kita pada waktu kita puasa itu, saya percaya pintu-pintu itu akan dibukakan bagi kita. Kalau satu pintu tertutup, maka ada pintu lain yang Tuhan bukakan. Percaya bahwa kalau Mordekai Tuhan bela, Esther Tuhan bela, bangsa Yahudi dibela Tuhan, kita sebagai biji mata Tuhan pun kita akan dibela Tuhan. Asal kita apa? Asal kita percaya ada bagian yang kita lakukan. Sekali lagi, percayalah akan pembelaan Tuhan. Percayalah akan pembelaan Tuhan. Bagaimana Tuhan membela kita? Seperti tadi saya katakan, Esther memberikan contoh, yaitu dia berdoa dan berpuasa. Jadi yang pertama berdoa dan berpuasa. Pembelaan Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Jangan khawatir, jangan takut. Seperti kita pelajari juga kalau kita melihat di Mazmur, kitab Mazmur. Seperti tadi kita baru menaikkan kitab Mazmur 91 dalam perlindungan Tuhan. Aminkan bahwa itu terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kita akan terlindungi dari orang-orang jahat. Kita akan terlindungi dari musuh-musuh kita. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang sanggup membela kita. Daud pun sering menghadapi musuh. Kalau kita baca di dalam kitab Daud, yaitu di Mazmur 55 ayat 17. Kita lihat ya, Mazmur 55 ayat 17. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Itu yang dikatakan Daud. Mari kita katakan bersama-sama. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita katakan dengan sungguh-sungguh dan kita yakini, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan itu, tetapi kita tidak yakin. Kenapa? Kita melihat masalah kita. Masalahnya nggak selesai. Masalahnya masih ada atau bahkan bertambah lagi masalah kita. Terus kita nggak percaya firman Tuhan. Kita anggap itu enteng. Kita anggap firman Tuhan ya baca sambil lalu. Tetapi kita tidak meresapi. Maka firman Tuhan itu dikatakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi bukan sekedar membaca, tetapi renungkan. Artinya kita merenungkan. Kita betul-betul apa pesan Tuhan. Apa maksud Tuhan di dalam firman itu. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita percaya itu akan terjadi. Amin. Selanjutnya, di waktu petang, pagi, tengah hari, Daud itu nangis loh di hadapan Tuhan. Tapi Daud berkata, ia mendengar suaraku. Tuhan itu mendengar setiap tetesan air mata kita ditampung dalam kirbatnya. Jadi Tuhan itu mendengar tetesan air mata kita. Kalau kita menangis, Tuhan itu mendengar. Saya pun mengalami hal demikian. Kalau saya susah, saya tuh datang pada Tuhan, saya nangis di hadapan Tuhan. Tidak lama lagi perkara itu akan cepat selesai. Ya, tiap-tiap orang saya percaya Tuhan memberikan jawaban itu tepat pada waktunya. Meskipun kadang tidak sesuai yang kita harapkan. Tetapi saya selalu percaya bahwa Tuhan itu memberikan jawaban yang terbaik buat saya. Dan saya percaya biar kita juga mau percaya Tuhan itu memberikan jawaban yang terbaik buat kita semua. Kadang
Waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita. Kadang kita maunya A, tapi dijawabnya bukan A, jawabannya B. Apakah kita marah sama Tuhan? Tidak. Tetapi kita percaya Tuhan itu yang bela kita. Amin. Bahkan Daud sempat mengatakan, ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Jadi Daud itu percaya bahwa bersama Tuhan, Tuhan yang bela. Bersama Tuhan, musuh-musuhnya akan dikalahkan. Di dalam Mazmur 55 ayat 23, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi sekali lagi serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan memelihara engkau. Tetapi kita perhatikan ayat yang di ayat terakhir. Tidak selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya apa? Kita dulu yang harus benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita doa belum dijawab, kita koreksi. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah ada dosa yang masih kita lakukan? Apakah ada yang tidak baik dalam kehidupan kita? Datang pada Tuhan, minta ampun kepadanya terlebih dahulu. Setelah kita mengkoreksi, apakah kita benar di hadapan Tuhan? Karena Tuhan itu akan memelihara yang Tuhan orang benar, yaitu orang benar, orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Amin. Tuhan itu akan menyertai dan melindungi kita ya dari rancangan-rancangan yang jahat terhadap kita. Jadi kalau orang jahat merancangkan kejahatan pada kita, ingat akan firman-Nya. Datang kepadanya, berdoa, kalau perlu berpuasa. Amin. Maka saya percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Waktu Tuhan yang terbaik dan tepat menolong kita. Amin. Yang kedua, yaitu marilah kita berserah kepada Tuhan. Di dalam Amsal 16 ayat 3 dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan mau kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya terlaksana segala rencana kita. Tetapi rencana kita kalau nggak terlaksana, jangan kita kecewa, tetap percaya Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Jangan merasa bahwa kita ini pintar, kita merasa hebat, kita merasa bahwa apa yang kita rencanakan itu yang terbaik. Belum tentu. Belum tentu yang kita rencanakan terbaik. Sering kadang saya juga merencanakan, sudah direncanakan rapi-rapi gitu ya. Tetapi akhirnya apa? Cancel, nggak jadi. Ada aja sehingga harus cancel. Tetapi kita nggak boleh kecewa, kita harus bersyukur. Kita percaya Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Jadi yang kedua, berserah kepada Tuhan. Amin. Seperti Yusuf. Yusuf itu benar-benar seorang yang takut akan Tuhan. Kita lihat perjalanan hidupnya, dia difitnah, dia mau direncanakan dibunuh juga oleh saudara-saudaranya, dia dijual di Mesir, tetapi Tuhan pelihara. Bahkan dia juga bertemu dengan itu Nyonya Potifar juga ya. Tetapi gimana kita melihat Yusuf, dia lari dari istri Potifar. Dia tidak mau tergoda dengan begitu mudah. Dia lari dan masuk penjara. Bukannya setelah lari terus kita lihat, kenapa? Kadang ada satu pertanyaan di sini. Kenapa kok Tuhan tidak memberikan suatu tanda sehingga Tuhan daripada suami istri Potifar ini bisa melihat kenyataan yang sesungguhnya bahwa Yusuf ini tidak begitu, tetapi ternyata tetap Yusuf harus mengalami masuk penjara. Tetapi saya percaya ada maksud Tuhan. Bahwa kelihatannya kok nggak enak ya, udah takut akan Tuhan bisa masuk penjara. Tetapi satu hal kita lihat di sini, penyertaan Tuhan itu ada atas hidup Yusuf. Yusuf di penjara pun disertai Tuhan. Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa. Singkat cerita Yusuf keluar, Yusuf diberi kuasa atas Mesir. Dia bisa bertemu dengan saudara-saudaranya akhirnya. Dia menjadi berkat buat saudara-saudaranya. Bahkan pada saat dia bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf tidak sakit hati. Dia tidak membalas, tetapi dia memperlakukan saudara-saudaranya dan orang tuanya dengan sangat baik. Itulah Yusuf. Makanya kita harus
benar-benar percaya pembelaan Tuhan itu sungguh nyata bagi yang percaya kepadanya. Yang pertama, sekali lagi, berdoa dan berpuasa. Yang kedua, berserah pada Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak mempermalukan musuh-musuh kita. Sehingga setiap orang-orang yang jahat kepada kita, yang merencanakan yang jahat akan mendapat malu. Karena apa? Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang bela kita. Kuasa dan kemuliaannya serta pembelaannya ada atas kita. Amin. Jadi adapun hasilnya seperti apapun, situasinya seperti apapun, percayalah Tuhan itu yang akan menjadi pembela kita. Amin. Waktunya sudah habis. Kalau tidak habis, saya mau tambah satu kesaksian. Tetapi waktunya sudah habis. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu. Kami sudah belajar Tuhan melewati kehidupan Esther dan Mordekai, melewati kehidupan Daud, melewati kehidupan Yusuf, di mana Engkau membela Tuhan. Engkaulah Tuhan yang hebat, Engkaulah Tuhan yang berkuasa, yang kuasamu tak terbatas dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan sudah membela hamba-hambamu Tuhan. Demikian Tuhan, Engkau mengasihi kami semua, Engkau membela kami, Kamu serahkan setiap masalah kami, Kamu setiap serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang membela kami tidak akan sendiri, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut menghadapi hari-hari yang akan datang. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama Engkau terselesaikan, bersama Engkau akan terselesaikan dengan baik. Waktu Tuhan yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih ya Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.